Bal minal adabi alla yukathirun nauma bin nahar hatta yahussa bil ju'i wal atash wa yastash'iru dha'fal quwa. Bahkan merupakan bagian dari adab. Maksudnya merupakan bagian dari adab-adab ketika berpuasa. Merupakan bagian dari adab jika orang yang berpuasa itu tidak memperbanyak tidur di siang hari hingga ia merasakan lapar dan haus serta merasakan kelemahan kekuatan. Fayasfu inda dzalika qalbuh, akan menjadi jernihlah ketika itu hatinya. Wa yastadimu fi kulli lailatin qadra min ad-dha'fi hatta yakhiffa alaihi tahajjuduhu wa awraduh. Akan berlanjutlah di setiap malam kadar kelemahan itu sehingga akan ringanlah baginya tahajudnya dan wirid-wiridnya. Fa'asa syaitanu alla yahumu ala qalbih fayanzuru ila malakutis samawat. Maka berharaplah ia orang yang berpuasa itu agar setan tak mengelilingi hatinya sehingga ia pun dapat melihat kerajaan besar langit. Meskipun ada hadis yang menegaskan bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, naumus shaimu ibadah, itu bukanlah pembenar bagi orang yang berpuasa untuk menghabiskan siang-siangnya dengan tidur. Karena bagian dari adab orang yang berpuasa itu adalah ia hanya tidur di siang hari ketika rasa lapar dan haus sudah sangat dirasakan dan ketika kekuatan fisik tubuh mulai terasa melemah. Pada situasi itu, pada kondisi itu, kata Al-Imam Al-Ghazali, hati orang yang berpuasa akan menjadi jernih. Tidak hanya itu, butuh waktu bagi tubuh untuk mengembalikan kekuatan. Melemahnya kekuatan karena berpuasa akan berlanjut ke malam hari dan itu justru akan membuat tubuh kita ringan dalam melaksanakan tahajud dan membaca wirid-wirid kita di malam-malam Ramadan. Dengan menjernihnya hati orang yang berpuasa, maka orang yang berpuasa itu akan dianugerahi Allah kemampuan untuk dapat melihat realitas kerajaan besar langit yang terpampang di hadapannya, yang selama ini tertutup karena setan senantiasa mengelilingi hatinya. Hati yang bersih akan dicapai manakala setan tidak lagi menghalangi pandangan mata hati kita. Dengan pandangan mata hati kita yang tak terhalang oleh setan, akan terpampang dan terlihat di hadapan kita realitas rahasia-rahasia kerajaan besar langit yang tertutup ketika hati kita masih kotor
dan dihalangi oleh setan. Walailatul qadri ibaratun 'anil lailatil lati yankashifu fiha syai'um minal malakut. Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, adalah sebutan bagi satu malam di mana akan tersingkaplah di malam itu sedikit dari kerajaan besar langit itu. Ya. Wa huwal muradu biqaulihi ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah Ta'ala pada surat Al-Qadar ayat 1 ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah mulai menurunkannya pada Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Sesungguhnya kami Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam telah mulai menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam di mana akan tersingkap ketika itu sebagian dari keagungan kerajaan besar langit. Wa man ja'ala baina qalbihi wa baina sadrihi mikhlatan minat ta'am fahuwa anhu mahjubun. Siapapun yang menempatkan antara hati dan dadanya sekeranjang makanan, maka dia dari rahasia kerajaan besar langit itu akan terhalang. Wa man akhla mi'datahu fala yakfihi dzalika li raf'il hijabi ma lam yakhul himmatahu min ghairillahi azza wa jalla. Siapapun yang mengosongkan perutnya, maka itu tetap tidak akan mencukupi baginya untuk menghilangkan penghalang itu selama ia belum mengurangi hasratnya, keinginannya dari apapun selain Allah Azza wa Jalla. Wadzalika huwal amru kulluh. Tindakan itu adalah perkara sangat besar secara keseluruhannya. Wa mabda'u dzalika taqlilut ta'am. Dan awal dari semua itu adalah tindakan menyedikitkan makanan. Menyedikitkan makanan adalah langkah awal bagi kita untuk membebaskan diri dari syahwat-syahwat terhadap makanan. Perut dilatih ya, untuk mengendalikan syahwat terhadap makanan dengan menyedikitkan makanan halal ya, ketika berbuka. Bukan hanya dicegah selama berpuasa, namun juga perlu dicegah dari tindakan membalas dendam ketika berbuka. Ya. Mereka yang menempatkan antara hati dan dadanya sekeranjang makanan, artinya mereka yang terbiasa selalu memenuhi perutnya dengan makanan ketika berbuka, maka yang bersangkutan akan terhalang dari rahasia besar kerajaan
langit yang Allah ciptakan ini. Namun, mengosongkan perut pun tidak cukup baginya untuk mengangkat penghalang antara dirinya dengan kerajaan besar langit. Selama yang bersangkutan belum mengurangi, menekan hasrat dan keinginannya dari apapun selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Kerajaan besar langit akan tersingkap oleh mereka yang puasanya tidak hanya bertahan di level pertama, yaitu puasa umum, saumul am, namun untuk mereka yang berhasil menaikkan level puasanya ke saumul khusus, puasa khusus, yaitu memuasakan semua anggota tubuh kita dari segala perkara dosa. Dengan cara itulah setan yang selama ini menghalangi hati kita akan menyingkir. Dan ketika setan menyingkir dari sekitar hati kita akan bersih, tajam, sehingga kita mampu melihat realitas kerajaan langit yang tak mungkin kita lihat ketika hati kita masih kotor, ya, ketika hati kita masih dipenuhi oleh hasrat-hasrat kepada apapun selain Allah Azza wa Jalla. Wa sayati lahu mazidu bayanin fi kitabil at'imah insyaallahu azza wa jalla. Akan ada bagi soal ini tambahan penjelasan di bagian makanan al-at'imah dari kitab ini, insyaallah. Jadi di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini Imam Ghazali memberikan penjelasan lebih rinci tentang makanan, ya. Rincian penjelasan tentang makanan ini tidak beliau ulas secara mendalam di bagian rahasia-rahasia puasa. Ada bagian khusus dari kitab Ihya Ulumuddin ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bersama-sama membaca dan mempelajarinya.